Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue Ian Tama. Kali ini ada di program Gerbek Kuliner. Gue lagi mampir di salah satu pelaku UMKM nih. Nggak salah satu sih, ada 3 ya. Ada 3 UMKM tapi di satu tempat ya. Di Bekasi apa sih masuk ini? Bekasi Utara. Tempatnya di Wisma Asri 2. Oke. Wisma Asri 2, Bekasi Utara. Gue nyamperin lagi pelaku UMKM. Sahabat-sahabat nih, jelasin deh maksudnya produk apa aja yang lu punya nih, dari siapa duluan nih? Dari siapa nih? Boleh yang dari dekat gua nih. Terdekat ya. Kalau gua tuh punya cireng isi ayam susu. Namanya? Bisa dibilang juga cimi-cimi. Oh, cimi-cimi. Biar lebih imut aja. Cimi-cimi. Ini produk ya? Iya, produknya isinya cireng isi ayam dengan bentuk kayak pastel gini nih. Gitu. Pastel gini. Oke. Asik sih. Asik ya. Oke, yang kedua apa nih? Yang kedua itu ada jajanan bakar. Jajanan bakar ini produknya ya, kayak sosis, bakso gitu ya, kayak gini nih. Sate-sate seafood lah. Sate seafood. Oke, sip. Oke, yang terakhir nih, Jack nih. Kalau gua kedai Yang punya tempatnya nih, Jack ya. Lebih ke sini tempatnya kedai sama cuci sepatu. Oh, cuci sepatu lu juga yang nanganin? Iya. Oh. Nah, terus kalau yang produk yang lu jual dari tempat lu ini selain yang 2 ini apa? Minumannya? Salah satunya ini. Nih, Jamaican Jamaican. bosnya. Oh iya, termasuk kopi juga ya? Kopi ya, kayak juga. kopi-kopian. Kopi juga. Oke. Produk udah kita kenalin nih. Terus pertanyaan selanjutnya, lu mulai kapan ngejalanin usaha ini nih? Mulai kapan? Ya, dari lu deh mungkin yang punya tempat. Dari yang pentolan dulu deh. Pentolan dulu. Kalau gua dari 2020 sebelum corona, pas minggu sebelum corona. Oh, pas banget seminggu sebelum corona. Iya, jadi- Tapi lu tahu nggak sebelum seminggu itu Nggak bakal tahu. ada corona? Sebenarnya udah dapat kabar tapi belum masuk ke Indonesia. Oh, belum ke nih. Indonesia ya, masih di luar ya. Progres sudah dari 2019 akhir, bikin segala macam. Masuk. Jadi nih tokonya jadi pertama di toko yang di depan. Baru seminggu buka, gue udah ditutup nih 4 bulan. When I'm here to tell you I don't wanna be. Ditutup pas sama pemerintah atau bagaimana, Jack? Iya, dikasih surat. Jadi Oh. suruh, ya kan tuh masih kenceng-kencengnya lah corona. Iya. Covid masih kenceng-kencengnya, jadi ya nggak bisa apa-apa lagi, ya udah ngikutin peraturan sambil jalanin juga buat nyari gimana caranya nih biar bisa jalan lagi. Setelah Tapi itu baru bayar rukonya tetap jalan. ruko tetap jalan. Waduh, tapi lu nggak boleh buka. Iya. Waduh, parah juga ya. Beruntungnya ruko udah kebayar. Paling tinggal ngitungin listriknya doang, tapi ya tetap ngerasa kayak ada yang kurang aja sih. Oh. Terus akhirnya lu putusin buat pindah ke sini. Iya, setelah 6 bulan di sana baru gue pindah ke sini dari bulan Oktober. Oh, gitu. Terus sempat sebelum tutup gua 2 minggu tuh. Sebelum pindah 2 minggu tutup dulu buat prepare ke sini, baru buka lagi di sini. Dan di sini tempat sendiri, Jack? Masih nyewa juga. Oh, masih nyewa juga. sama. Tapi dengan keadaan yang lebih baik lah. lebih baik Yes. dengan lebih nyaman. Lebih nyaman. Oke, pertanyaan kedua. Ini nih, kakak siapa namanya? Fitri. Fitri, mulai kapan join ke kedainya? Apa sih namanya, Jack? Joy House. Joy House. Ini baru berjalan 3 hari. 3 hari. Oh, 3 hari nih sama ini nih. Iya. Berarti baru ya? Baru netes deh kalau anak ayam. Masih dicoba. Aja dicoba. Iya, baru 3 hari. Karena kan emang ikut di si Jackie kan emang bukanya kalau dibilang coffee shop sih enggak ya. Kalau dia bilang. Lebih kayak Cuman kedai kalau ya? menurut aku kan coffee shop. Cuman kan ya berarti minum-minuman aja kan. Jadi aku pikir ya aku konfirmasi ke Bang Jaka, Bang gimana kalau gue pengen join ini nih makanan-makanan dessert gitu kan. Kayak ya paling sih gue bikinnya sih ya bakar-bakaran aja gitu kan. Karena sebelumnya emang di tempat lu nggak ada, Jack ya? Iya, sebelumnya sih ada makanan tapi makanan berat. Oh. Iya, gue main rice box, terus main kayak mie gitu-gitu sih.
Berarti tapi nggak ditambahin batu bata, nggak nambah berat nggak ya? Ini batu spray. Gitu. Oh, jadi baru 3 hari kalau si sos bakar ini. Nah kalau nih lo join di kedai ini Jack? Kalau join di kedai Jack tuh itu belum, baru 3 minggu sih. 3 minggu hampir sebulan. Hampir Udah sebulan ya? Udah jalan hampir sebulan. Karena tuh awalnya jadi tuh banyak yang order nih. Terus minta goreng, kan gue nggak enak juga nih. Tempatnya kan punya Jaka. Akhirnya ya udahlah, gue dropin aja, bayar ke Jaka aja, nggak usah ke gue. Iya, awalnya buat tempat COD sebenarnya. Oh, awalnya COD aja. COD-an doang ya. Akhirnya ya udah, maksudnya biar dia juga nggak bolak-balik, gue minta stokin lah di sini. Tetap gue bawa nama dia. Terus tapi kalau hitung-hitungannya itu ada kuncinya nggak buat lo Jack? Paling gue naikin harga sih. Oh, naikin harga, lu up dari harga yang dia kasih ya gitu ya. Gue yang kasih, Iyalah. dia yang naikin sendiri. Karena seller lah, gue iya, sellernya dia. istilahnya kan ya friend, tapi kalau urusan bisnis ada perhitungannya gitu. Ada perhitungannya. Kadang juga ada yang nyobelin kayak gitu. Nah itu nggak boleh tuh sebetulnya tuh. Harga temen segala macem ya gitu kan. Nah terus kalau misalkan ini kan tempat sewa, terus dari lu bertiga ini kan lu bareng nih di sini nih usaha nih. Bagaimana tuh mensiasatin kayak lu patungan atau bagaimana tuh? Untuk sekarang sih kalau gue gimana ya bang? Gue seneng kalau teman sama yang kayak lu bilang nih. Gue seneng ngeliat temen gue yang usaha. Iya, benar. Gue bilang mau lu apa, selagi gue masih bisa bantu, gue ada tempat, ayo bareng-bareng. Oh gitu ya. Ntar paling kalau misalnya tinggal ngurusin itunya ya udah tinggal bagi-bagi entah listriknya. Iya benar sih. Iya. Yang penting jalan dulu Jack ya. Iya. Buat Berhubung kedepannya. juga tempat juga udah ketutup kan. Iya. Nah, itu udah ketutup, tinggal paling ya ayolah barengan aja lah, jalannya gitu aja. Iya. Ya soalnya kan kalau misalkan kita jalan sendiri juga nggak bisa. Kalau kayak gini kan enak ya Jack. Iya kan. Dan juga kebetulan juga kalau ya gue pernah usaha bareng dan kalau gue ngeliat lu nih kan, lu cuma bareng di satu tempat tapi produk lu beda-beda dan dengan manajemen yang berbeda juga kan istilahnya kan, walaupun misalkan di satu kasir tuh kan nanti kan beda-beda gitu kan. Nah, ya, Sama kayak food court kayak gitu ya. Iya. Nah terus setelah lu pindah ke sini Jack, pindah dari tempat depan, berjalan berapa lama di sini udah hampir 5 bulan. Terus yang lu lihat progresnya dari yang di depan sampai di sini gimana Jack? Perbedaannya Jack? Lumayan signifikan sih yang di sini. Soalnya satu, gue juga dapet circle yang baru, teman-teman yang baru, gue bisa ya ibaratnya customer gue bisa dapat yang baru lagi. Oh gitu. Tapi emang perjuangan sih karena gue di dalam perumahan. Iya. Satu, sosial media harus jalan, dua ya dari mulut teman ke teman sih kayak gitu. Oke, iya itu yang gue tanya pertanyaan selanjutnya Jack. Gue lihat kan tadi gue muter ke sini, ini agak di dalam ya. Iya, di dalam. Nah, yang gue tanya nih, gantian terjawabnya tapi satu pertanyaan ya. Iya. Kita pelaku-pelaku usaha yang ngejalanin usaha di dalam ya kan, pasti kan butuh campaign kan, butuh promo segala macem. Nah, yang udah kalian lakuin sampai sekarang ini itu apa tuh? Buat ngelakuin campaign bahwa tempat lu ada tapi di dalam, jadi biar orang tuh tahu gitu. Apa tuh Jack yang lakuin? Kalau gue pribadi, gue satu main di sosial media. Sosial media gue main iklan di Instagram. Terus gue share juga di Instagram pribadi gue. Yang kedua, gue kan ada hari libur nih, hari Rabu. Itu ibaratnya jatah lah buat gue jalan-jalan kemana, maksudnya ke tempat coffee shop atau kedai yang lain. Oh, lu tetap mantau ya? Tetap. Hitungannya bukan mantau sih, gue bilang sharing. Oh, sharing. Tapi gue tambahin yang ibarat ownernya punya kawan-kawan dulu. Jadi lo bisa berbagi lah gitu ya. Sama ya lingkup-lingkup gue zaman dulu juga main gig segala macam. Satu datang ngajak temennya. Iya pasti. Gitu, karena circle kita yang lama mudah-mudahan bisa kita tarik dan kita dapat yang baru. Oke gitu. Nah yang kedua gimana tuh? Kalau aku sih sama ya kayak Jaka, mungkin pakai second akun juga. Mungkin ada, nanti aku paling lebih mainin ke akun yang pribadi aku dulu. Paling share ke Instagram. Oh nanti ngedirect ke akun yang kedua. Ya, paling tapi aku sementara kan emang yang usaha baru ini kan belum ada Instagramnya kan. Cuman paling ya akun pribadi kayak aku tetap tag-nya ke Joy Host, Instagramnya. Iya karena jualnya di sini gitu. Tapi sebelum join di sama kedai Jack ini pernah nggak udah ngejalanin usaha ini sebelumnya? Sebelumnya udah pernah. Udah pernah. Di rumah malah. Oh di rumah bukannya? Iya, di rumah. Paling itu yang ngelolain si mama. Oh gitu. Jadi jualan di rumah-rumah kayak gini juga. Oh kayak gini juga ya. Oke. Nah lo nih akhir nih. Apa yang udah lo lakuin? Kalau gue sih nggak jauh beda ya, soalnya kan kita usaha
nggak terlihat gitu ya, maksudnya trafficnya pun nggak ada, tapi kita ada loh. Kalau misalkan mau nyari kan udah gampang nih zamannya sosmed apa Iya, karena emang macam, sekarang kan gitu. emang butuh campaign-nya di sosmed ya, balik lagi sekarang ya. Pasti di situ. Terus dari kawan-kawan, saudara-saudara di WhatsApp ya, promo apa segala macam gitu ya, nggak jauh beda sih, seperti itu aja, kecuali gitu ya. kita udah ada trafficnya, ada tempatnya di mana, sih buat apa sih, kayak buat tambahan aja sosmed. Oke, sip. Terus Jack, kalau misalkan apa namanya, lo kan jual kopi nih Jack, ya kan? Iya. Nah, yang gue pengen tanya sama lo nih, kopi ini kan sekarang kan emang lagi, ya sebetulnya hitsnya sih dari berapa tahun yang lalu ya Jack ya. Benar-benar. Nah, basic lo dari lo jual kopi, lo dapat dari mana Jack? Gue dulu pernah kerja sama orang masalah jual-jual kayak gitu. Saya jadi karyawan orang lah. Jadi karyawan orang. Awal-awal sih emang gue belajar barista karena ya kerjaan, tuntutan pekerjaan. Tapi belajar juga di kitchen segala macam. Akhirnya mental ke kitchen dan keluar dari satu kerjaan ke tempat lain, pindah, masuk lagi ke kopi kekinian dulu. Gue masih belum ngerti kayak manual segala macam. Satu juga gue nggak bisa minum kopi. Gitu. Nah akhirnya udah dari situ pindah lagi ke tempat yang lain. Gue lebih dapat nih ilmunya buat manual. Akhirnya ya gue kerja pasti nyari berdua nih. Biar ada satu orang yang buat backup gue buat ngerasain. Tapi sebetulnya nggak masalah Jack kalau misalkan emang lu kerja di kedai kopi, tapi lu sendiri bukan penikmat kopi, itu sebetulnya jadi masalah nggak sih Jack? Kalau dibilang jadi masalah sih kayak ada yang kurang aja sih. Kayak masa lu bisa bikin tapi lu nggak minum. Nah gitu, iya. Iya, bahasa kasarnya ntar kalau mati aturan kan lu duluan, lu yang bikin, lu yang nyobain Oh duluan, gitu ya. gitu. Tapi sama bos nggak ada masalah. Nggak ada masalah selama yang nyobain teman lu ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau depan bos sih gue minum aja, tapi ya Oh. udah tahan aja dulu lah. Iya. Gitu. Apa namanya? Nah dari situ lu mulai belajar buat ngembangin kopi di sini. Iya, ngembangin kopi. Tapi gue emang dari awal juga gue selalu bilang tempat gue bukan tempat kopi nih. Iya. Jadi itu soalnya kayak gimana, tanggung jawab. Tanggung jawab benar. Nah, kalau gue bilangnya kedai kan, ya udah kedai berarti banyak menunya. Iya, lebih ke F&B ya, lebih food and beverage ya jatuhnya ya. F&B. Iya, Nah, jadi lu nggak bisa nilai di satu sisinya gue doang nih. Iya. Kalau ada yang salah, maksudnya kalau kayak kedai kopi atau kopi shop, kopi lu bikin salah atau nggak enak, lu kayak ada Beban nih. beban sendiri. Benar. Karena emang gini sih Jack, ya setahu kita emang kedai kopi banyak banget nih di daerah Bekasi. Banyak. Dan iya kan banyak banget kan. Ratusan. Dan nanti kalau misalkan emang ya kayak gue balik lagi, gue cuma sekedar peminum kopi, ya kan. Gue nggak penikmat, nggak tahu paham tuh yang sampai sebagai macam yang cara ngolahnya gimana gitu kan. Ini takutnya saat kita nge-branding tempat kita kedai kopi, terus ada yang datang ngerti kopi, pas kita ditanya nggak ngerti kan agak gimana juga jadi nggak enak juga ya kan. Itu yang gue hindarin sih, makanya gue bilang gue di sini gue main teh sebenarnya. Gue fokusin ke teh specialty. Dan yang gue lihat di Bekasi pun hampir nggak ada. Gue cuman ada nggak nyampe 5 kedai yang main kayak gitu, dan itu pun semuanya beda-beda cara penyeduhannya. Dan hasilnya pun beda-beda. Oh gitu ya. Jadi beda tempat, beda rasa ya Jack ya. Gue makanya lebih seneng dibilang apa, kedai teh Kedai dibanding teh. kopi. Oh gitu. Iya, tapi ya Lo lebih spesialis main teh berarti Jack ya? iya main teh. Gue main teh. Ya satu, gue nyari manfaat sih sebenarnya. Iya. Manfaat teh yang gue bikin tuh lebih banyak lah. Setiap teh ada ininya. Kalau kopi kan ya hampir mayoritas sama manfaatnya. Tapi kalau teh setiap bunga atau daun yang dipakai itu udah beda rasanya. Beda juga kualitasnya, maksudnya beda juga manfaatnya juga beda. Berarti lo nikmatin teh tapi udah lama Jack? Kalau teh semenjak gue kerja yang di ini terakhir sebelum gue di sini gue buka ini. Itu gue dapat ilmu dari orang Lampung. Satu teh akhirnya gue penasaran kan, ternyata banyak nih jenisnya dan manfaatnya pun beda-beda. Iya. Kayak herbal lah gitu ya. Iya, dibilang herbal ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita tanya masalah tentang range harga nih. Range harga yang ada di kedai lu dari deh. Lu jualan lu kan cireng nih. Range harga yang lu jual ini berapa nih harganya? Per berapa piece? Berapa harganya? Yang lu jual? Kalau dari gue sendiri sih itu satu paknya isinya kan 10 piece. Itu harganya 13.000 aja. Udah di sini sama yang udah dijual di sini. Kalau Oh, beda.
Di kedai udah beda lagi. Karena kan emang harus digoreng. Kan kalau dari dia kan belum digoreng kan. Iya. 13.000 per 10 piece. Per 10 piece. Dan ini emang nikmat banget kalau dinikmatin kalau bulan puasa cocok ya. Bentar lagi kan bulan puasa ya. Cocok ya. Temennya teh Baru nunggu manis. buka. Nah ini kalau kakak nih berapa nih? Kalau aku Per tusuk jatuhnya? Iya. Kalau jualnya. Per tusuk ya paling ada Yang paling murah berapa range harganya? 2.000-an. 2.000-an. Itu jenisnya yang ini sosis. Paling crab stick, fish roll, sosis, bakso, otak-otak. Gitu. Paling yang 3 item aja lah yang beda. Otak-otak Singapura, sosis yang jumbo, sama dumpling cheese. Harganya itu berapa? Itu sekitar 5.000-an. Oh 5.000-an. Paling mahal 5.000 berarti? Iya. Oke, masih terjangkau lah ya. 2.000, 5.000 masih terjangkau. Oke, terus kalau buat minuman Jack, yang lo jual Jack, paling murah Jack, range harga paling murah Jack. Range harga paling murah kalau gua ceban 10.000 Itu buat minuman? buat teh. Oh buat teh. Iya, teh tapi teh yang standar lah. Oh, standar. Tapi ada beberapa varian rasanya gitu. Oh. Tapi setahu gue emang kalau buat teh kayaknya baru jarang tuh Jack. Iya, Bener nggak sih? itu makanya. Iya kan nih? Jarang. Kalau teh paling ada sekedar di kedai lemon tea, Iya, teh iya, panas, Tetep gitu gua kan? hilangin sih, Oh tetap ada. Tetep Iya. ada. Tapi lebih enakan magic tea ya. Iya, gua Magic ada tea apa tuh? spesial- Nah, itu tuh spesial coba jelasin tea. magic tea tuh. Itu Bukan magic tea tuh Jack. Bukan. Oh bukan. Beda Si jadinya. magic ya Jang ya. Si magic beda ya Jang ya. Duh beda lagi udah tahu juga dia. Dia udah 17 tahun ke atas belum? 17 tahun ke atas belum? Ya udah. Arahnya Apa beda tuh? lagi. Apa tuh ya. magic? Kalau magic tea itu basicnya dari bunga telang. Bunga telang. Kalau orang zaman dulu tahu yang biasa buat mata. Oh yang buat nyembuhin mata. Malah Kayak bayi. daun kumis kucing bukan sih modelnya? Dia modelnya kayak Warna biru ya? ungu. Oh. Ungu ada yang ungu ada yang biru. Kalau misalnya udah terlalu matang dia ungu. Nah warna bunganya. Ya dari itu. Iya dari itu difermentasi, maksudnya dikeringin, baru bisa dibuat minuman. Dan itu kenapa bisa dibilang magic tea? Itu kalau misalnya diseduh airnya warna biru. Tapi kalau kena campuran yang lain kayak gula dan yang ada asamnya dia jadi ungu. Tapi disajiin dengan tambahan gula nggak apa-apa. Biasanya kalau setahu gua kan teh itu apalagi kalau ya setahu gua kalau teh itu kan banyak kan dari Cina ya. Iya. Cina tuh jarang pakai gula. Iya, Karena benar. kan buat emang kesehatan. Benar-benar. Kalau kayak jasmine, tapi karena emang mayoritas gue yang datang juga anak muda, jarang ada yang suka teh pahit karena emang rasanya lebih getir sih. Iya. Kalau misalnya murninya dia benar-benar kembang telang sama air panas itu Oh, lebih getir. getir ya. Iya. Mungkin kalau anak muda cukup getir cinta aja ya. Ya. Kalau teh jangan nih, jangan jangan. Ntar double lagi gitu ya. Terus malah tambah minum tambah pahit juga gitu kan. Oh itu tuh ya khasiatnya tuh. Khasiatnya tuh buat apa? Khasiatnya kalau yang gue tahu beberapa sih ada buat detox, buat ngebantu diet, terus ngurangin virus sebenarnya, sama buat ini sih kesehatan aja. Kesehatan. Iya. Itu buat harga berapa Jack? Range harganya kalau gue di specialty rata semua 15.000. 15.000 specialty tuh ya. Iya. Oh. Terus kalau yang paling mahal Jack buat minuman apa dan harganya berapa Jack? Paling mahal 17.000. Itu minuman apa Jack? Itu yang bakal keluar nanti. Apa tuh? Oh belum di launching. Belum di launching. Apa tuh, Untuk Jack? sekarang masih paling mahal 15.000. 17.000 apa tuh? Apa mau masih dirahasiain apa gimana Jack? Masih dirahasiain. Oh gitu. Berarti teman-teman kalau mau Iya, coba mampir. mampir ke sini ya. Wisma Asri 2 Jack ya. Wisma Asri 2. Asri 2. Buat kepoin minuman barunya. Kepoin minuman barunya. Top. Udah. Oke. Pertanyaan selanjutnya gini. Kan yang kita tahu banyak banget sekarang kedai-kedai di Bekasi ini gitu. Perlu nggak sih sebetulnya lo nge-guide teman-teman atau komunitas tuh buat gabung di sini nih, di tempat ini? Kayak misalkan lo punya komunitas apa nih Jack, kayak yang lo tadi bilang nih apa Jack, kaos nih Jack, lebih ke ini 13.000 kru. Nah. Jadi gue juga selama ini dibantu sama anak-anak gitu buat progres dari tempat ini juga buat kayak gambarnya segala macam dari anak-anak. dari anak. Iya, sama kehitung linknya mereka lah buat datang pada kesini. Jadi dia pada buat temen juga. Berarti itu penting ya Jack ya. Penting juga sebenarnya. Nah ini kakak nih, gimana tuh kak menurutnya kak? Penting nggak kalau teman-teman kayak komunitas, kayak teman-teman ya teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah, perlu nggak sih sekarang ini dengan keadaan kayak gini? Kalau aku sih lebih narik teman-teman aku yang kayak banyak
misalkan kayak teman kuliah, teman nongkrong yang bukan maksudnya di luar. Enggak circle kuliah doang ya, maksudnya teman-teman yang lain juga bisa ya gitu kan. Aku tarik juga ke sini, makanya kan sebelum aku join ke sini kan aku emang malas deh cari tempat kedai-kedai yang jauh-jauh gitu, kemudian udahlah tarik ke sini aja lah. Karena deket rumah juga gitu. Deket rumah juga, jadi ya udahlah tarik ke sini juga, pada mau kan, pada penikmat kopi-kopi juga. Kopi-kopi kan. juga Ya, benar. jadi ya udah tarik ke sini aja. Ya gitu, yang penting tetap perlu. Nah, lu nih gimana nih? Perlu nggak menurut lu? Kalau menurut gue sih perlu banget Perlu sih. banget ya. Kalau buat teman-teman kayak tongkrongan atau bukan udah enggak sekolah nih. Kayak Betulan, alumni iya, atau alumni, teman-teman kerja lah gitu. Iya. Karena tuh kalau buat gua usaha ini awalnya kan harus dari teman sekitar buat ngedongkrak dia. Iya, circle biar terdekat naik dulu sih. ya. Iya. Circle terdekat dulu ya. Orang terdekat dulu, dia mencobain mencicipi gimana rasanya, enak atau tidaknya, baru kan dari mulut ke mulut. komen-komenan Iya. orang kan masukan harus diperbarui apa loh, ini loh. Jadi kan temen itu bisa buat masukan kita juga. Benar. Buat orangnya lebih enak orang lainnya gitu. Iya. Soalnya kan kalau yang kita lihat banyak banget nih kedai-kedai yang baru buka nih Jack ya. Kayak gue paham lah gitu, teman-teman gue juga banyak yang buka-buka kedai kopi. Mereka nggak apa ya? Nggak struggle gitu maksudnya. Karena mungkin mereka nggak tahu strategi marketingnya nih, ya kan? Circle mereka yang harus mereka tuju gimana? Mereka cuma sekedar buka, tapi udah buka blok aja. Terus lu nggak tahu, lu cuman kalau misalkan ya maaf gitu, sekarang kedai kopi kalau kita nggak ngarepin circle terdekat susah banget ya, Susah mas. Iya. ya kan? Itu sih Langkah ke depan aja nih berapa nih kedai nih, ya kan? Istilahnya kan saingannya udah banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita nggak manfaatin pertemanan kayak teman lu Jack, lu punya teman banyak nih. Nah, teman kakak juga banyak terus. Ya jadi dari tiga ini kan satuin kan ntar dari mulut ke mulut lagi gitu kan. Iya, makanya kayak gitu. sangat Penting sih. penting banget. Terima kasih juga sama kawan-kawan yang udah support, Iya. ngedongkrak, Benar. usaha temen gitu, Benar. saling support. Iya. Ya gitu maksudnya kalau kita nggak saling support satu sama lain susah ya dengan keadaan pandemi sekarang ini ya. Emang mesti saling topang sih. Topang, sebenarnya. iya. Saling nutup-nutup. Tutupin. Nah, Karena tuh kawan itu saudara kedua. iya, yang paling malah kadang-kadang kalau yang nggak deket sama keluarga malah lebih deket sama teman kan. Sama teman. Nah, gini Jack. ASTD yang gue jalanin sama Letoy berdua ngangkat teman-teman pelaku UMKM yang baru mulai, yang sedang berjalan atau yang sedang mempertahankan di tengah pandemi. Nah, gue minta ini dong pesen sama lo, sama buat teman-teman yang baru memulai ngelakuin bisnis, yang lagi ngejalanin, sama yang lagi mempertahanin. Dari pertama nih, nanti gue tanya satu-satu ya. Dari lu dulu Jack, apa yang udah lu jalanin? Coba lo kasih tahu apa ya langkah apa yang harus dilakuin buat teman-teman pelaku UMKM. Kalau dari gua satu buat yang dari yang baru mau jalan, yang baru pengen mau, yang penting satu jalan dulu. Jalan dulu. Bergerak dulu. Kalau misalnya nggak bergerak tuh kayak ada yang kurang sih sebenarnya. Maksudnya udah jalan dulu, mau gagal mau berhasil urusan belakangan, yang penting bergerak dulu. Kalau yang udah jalan pertahaninnya ya struggle aja, nggak usah kayak denger omongan sini langsung down, denger omongan sini down. Itu yang paling penting kan udah jalan tapi iya pertahanin nih. Pertahaninnya yang susah. Nah terus denger omongan orang yang ngejatuhin dia langsung kayak down juga. Terus sama satu, jangan sirik sama usaha orang. Oh gitu Jack ya? Iya, Itu paling penting Jack ya? Jangan Tuh pernah dengerin sirik tuh. sama usaha orang. Karena emang ya nggak ngebohongin sih, rezeki ada masing-masing. Nah, rezeki nggak kemana Jack? Nggak kemana. Iya kan? Bener. Tapi kalau kita nggak kemana-mana nggak ada rezeki Jack. Nah, bener nggak Jack? bener. Iya kan? Harus nyari juga. Harus nyari juga. Ikhtiar dan berdoa Jack ya. Bener. Oke dari kakak. Kalau aku sih paling gini ya, kalau usaha sebenarnya kalau aku juga ngejalanin usaha ini kayak takut juga ya, bakal rame nggak ya, bakal apa? Oh ada kekhawatiran dulu sebelumnya. Kayak ngeri, takut nggak laku atau nggak rame atau nanti gagal. Tapi kan pasti kalau semua usaha sih paling apa sih,
kalau mau mulai ya pasti ada rasa takut untuk Ya istilahnya kayak gambling lah gitu, ya kan? gitu. Makanya kayak pas udah ngejalanin kayak ya udahlah jalanin aja. Alhamdulillah rame, maksudnya kayak dari teman-teman aku juga. Iya maksudnya ketakutan yang sebelumnya nggak berlaku nih setelah berjalan gitu. Ini udah pede aja gitu. Bukan. Nah terus kenapa lebih memilih ke sosis-sosisan? Karena kan di sini yang aku lihat ya, yang aku lihat kayak menu-menunya mungkin kan aku juga kebanyakan ngelihat di sini orang-orang pelajar kebanyakan gitu. Jadi aku nyarinya yang kondisi keuangannya belum begitu ya Jack ya jadi aku istilahnya. nyari yang ya harga-harga kantong pelajar lah. Oh iya benar. Istilahnya yang bawa 20.000 masih bisa makan sama minum. Gue juga ngepasin sih mas, kayak harga gue juga nggak terlalu mahal. Jadi gue ngesortir juga teman buat usaha, tetap disortir kayak takutnya ntar makanannya dia kemahalan, malah nggak balance. Oh Malah jadi kasihan, kalau misalkan gitu. kayak si kakak ini mau join, lu lihat dulu nih harganya berapa. Makanya pas gue lihat harga segini masih terjangkau Masih lah, terjangkau. masih sama juga soalnya takutnya kalau kemahalan dengan tempat yang ala kadarnya. Oh iya benar. Nanti orang malah jadi keberatan. perbincangan orang Iya. juga. Tapi murah sih maksudnya. Kalau buat lauk lumayan juga ya. Mungkin kalau teman-teman mau datang lapar bawa nasi bungkus gitu di sini buat lauk makan di sini. Makan nasi. Oke, dari lu nih. Apa nih? Dari Kiat-kiatnya. gue sih sebelum ngejalanin usaha tuh harus pikir 2 kali ya, gimananya buat kedepannya, cocok atau tidaknya. Strateginya ya istilahnya ya. Strategi kayak formasi aja lah gitu ya, strategi. Gue tuh cocok gak sih di bidang ini? Sebelum gue ngeluarin cireng tuh gue ngeluarin bola-bola ubi gitu. Oh iya, bola-bola ubi. Manis-manisan Manis. gitu. Sekarang lu lebih lari yang ke arah gurih-gurih. Iya, karena dominannya ke gurih, jadi gue lanjutin ke lebih yang gurih, yang manisnya gue keep dulu. Oh gitu. Jadi karena mungkin penjualan yang gurih-gurih juga lebih bagus nih, Iya, lu lebih lihat nih. bagus Jadi sih, ini yang lu lebih- kedepanin. Lebih asik aja. Lebih asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah oke, pertanyaan selanjutnya. Ini udah berjalan berapa tadi? Lupa lagi gua 5 apa 6 bulan? Kalau di sini tempat baru ini hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Oke. Terus gini Jack. Selama PSBB kan kita diperpanjang lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya PSBB kelar kita bisa memulai langkah-langkah yang tadinya udah sempat kehenti karena PSBB. Nah, langkah ke depan apa yang lu punya buat lebih memperkenalkan kedai lu? Nanti satu-satu dijawab ya kan, karena kan kalian kan bareng nih gitu. Iya. Dari lu dulu Jack. Kalau gue sebenarnya masih ada yang mau gue keluarin lagi. Sebenarnya udah pernah keluar tuh minuman botol. Gue main minuman botol. Jadi buat orang yang kan masih ada yang rada takut buat keluar kemana-mana, gue main minuman botol buat nge-share ke orang-orang yang di rumah. Tapi dengan menu yang sama ada di sini atau nanti ada menu lagi? Enggak, beberapa menu yang ada di sini Hmm. yang bisa bertahan 2 sampai 3 hari lah buat di botol. Kan ada juga yang kayak ini nggak bisa nih buat di botol soalnya dia base soda. Kalau soda udah kebuka tutup Oh, udah nggak bisa. agak kurang. Agak Iya, kurang ya. Gitu. Paling di kopinya, terus milkshake, Milkshake juga di situ, di di teh. masih bisa. Oh, teh tuh bisa tuh tetap tuh. Masih bisa. Teh yang standar lah, Mm-mm. yang gua biasa pakai ada sirupnya. Gitu. Mm-mm. Berarti sekarang belum bisa didapetin di GrabFood atau GoFood? Udah berjalan sebenarnya, tapi lagi gua tutup dulu buat ngerombak menu lagi. Jadi buat nambahin menu lagi biar langsung keluar bareng semua. Gitu. Itu langkah yang bakal lo lakuin nanti Iya. buat kedepannya gitu. Nah, buat kakak apa nih? Langkah kedepannya buat mungkin lebih ya meramaikan gitu. Kalau aku kan gini, aku kan tergantung Bang Jaka yang punya toko ini. Oh kan. iya, Jadi aku- tetap lihat leadernya nih. Iya. tetap lihat leadernya. Jadi aku konfirmasi ke Bang Jaka untuk kayak, Bang, gue boleh nggak jualan ini? Tadinya aku mau nambah kayak french fries, kentang goreng. Jadi kan emang dulu kan Bang Jaka kan sempat ada ya. Iya, Sempat ada, Kentang entah goreng. sebelum gabung nih, sebelum Iya, gabung. Iya. Hmm. Sebelum pas di toko sini. lama. Oh, di toko lama. Di toko Di lama lu tuh dulu sendiri Jack ya? Sendiri. Belum gabung ya? Belum ya? sendiri. Independen. Iya, tapi anak-anak masih tetap main. Tetap main. Tetap main. Tapi belum kepikiran buat buka usaha. Belum. Oh, belum, baru nongkrong-nongkrong aja.
Ya gitu. makanya aku bilang aku takut, maksudnya kalau misalkan semua makanan aku ambil nanti takutnya maruk atau gimana kan. Makanya aku bilang dulu sama yang punya ini kan kedai kayak, Bang Jack boleh nggak sih aku jualan bakar-bakar aja dulu, tapi untuk next nanti aku pengen ada apa ya, kentang goreng atau mungkin nanti yang agak lebih berat lah makanannya, kayak misalkan ya mungkin kalau misalnya Bang Jack pengen mau bikin rice box lagi ya. Rice box nanti ada niat buat dibikin lagi Jack. Ada lagi. Kalau gue udah dapat partner lagi nih satu orang, maksudnya buat backup. Untuk sekarang gue buat Kewalahan lo bolak-balik Jack, dapur, kewalahan dapur, Jack, bar, kewalahan. kewalahan ya Jack. Tetap harus ada partner lagi kayak gitu. Nah lu apa nih? Gimana ya? Sama aja sebetulnya jawabannya, sama aja. sebenarnya. Nggak jauh-jauh ya. Tapi lebih pengen sih kan, karena gua makanan cireng kan lebih dikenal dari dulu pun udah ada. Udah ada. Karena kan Di gorengan pun udah ada. iya, di gorengan pun udah ada kan. Dia bedanya di isian aja. Karena gua isiannya suiran ayam, gua pengen dropship ke pasar-pasar tradisional aja. Oh, gitu. Kedepannya lo mau Iya. ke situ ya, karena Biar- kayaknya kalau ke pasar lo lebih luas nih pangsa pasarnya. Iya. Ibu-ibu biar lebih praktis gitu. Iya. Udah gitu apa namanya, bentuknya juga aneh kayak pastel. Gue baru lihat ya. Iya. Baru Iya, lihat kayak pastel. gini. Baru lihat Nggak kayak kayak gini. yang awam-awam kayak bintang terus. Itu mah udah banyak banget tuh ya. Udah Udah banyak banget ya Di standar. sekolah-sekolah juga. Sekolah udah banyak yang harganya 1.000, 1.500 Iya, gitu. Ya, tapi Bang apa bisa loh menunya bisa bervarian. Oh, isinya bisa lebih Maksudnya kayak ini kan cuman isi ayam Ayam aja suwir kan. ya. Suwir ini nanti lu bisa isiin kayak Tambah pasti ada. Pengennya sih gue pengen lebih bikin asik tuh. kayak tadinya pengen semur ayam. Oh gitu. Isi odol ya. Iya, Isi voucher nggak? Isi voucher. sih bocor di counter aja. Oh, gitu. Tamat. Kayak gitu. Oke, the last question nih, pertanyaan terakhir buat 3 serangkai ini, maksudnya 3 serangkai. Gini Jack, sebelumnya gua ngejalanin usaha pernah sama temen juga, ya kan? Dan kejadiannya, maaf, gue bukannya mau nakutin, bukan. Tapi gue lihat lu nih udah bagus, ya kan? Lu di satu tempat, tapi lu punya usaha yang berbeda, walaupun uangnya masuk di satu tempat, tapi lu tetap beda manajemen, ya kan? Beda sama kayak misalkan lu modal bareng-bareng, itu riskan banget sih, Iya. ya kan? Itu gue ngerasain juga. Ngerasain kan, ya kan? Mau lu cuman sekedar temen, sahabat itu kalau udah masalah duit susah Jack. Nggak Gua udah kenal nggak kenal saudara, Nggak baru, kenal saudara. baru temen, apalagi saudara, ya gitu. Nah, yang gue tanyain dan pertanyaan terakhir nih, lu udah ngalamin belum gesekan-gesekan itu, dan nantinya kalau misalkan ke depannya nanti ada gesekan itu, apa yang sekarang ini lu lakuin sama ke depan lu lakuin tuh apa buat menanggulangin kayak gesekan-gesekan yang namanya, ya tau lah namanya bisnis kan pasti tetap ada, lu dagang kok nggak pernah datang, ada yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya Ada. di bisnis itu masalah-masalah kecil pasti bakal diperbesar, Benar. ya kan, kayak gitu kan. Nah coba jelasin dulu, sekarang gantian nih dari dia dulu nih Jack, gantian Jack, nih dari lu nih, biar lu nggak lupa nih jawabannya. Gitu. Ntar lu bingung lagi. Kalau dari gue sih lebih baik tuh kita berkompromi, bukan debat ya. Iya, Kalau iya. debat itu kan Sharing ya, satu-sama- lebih sharing iya, ya. Sharing. Kalau debat itu kan satu sama lain dia menunjukkan jati dirinya sendiri. Gue punya prinsip ini loh, dan gue punya prinsip ini loh. Satu sama lain itu bakalan tolak menolak. Oh jadi saling menonjol Iya. gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sharing, ya udah gue ikut pendapat lo, gue oke. Itu lebih baik sih, lebih berjalan dengan lancar. Terus untuk awalnya itu kita harus ada perjanjian gimananya pembagiannya seperti apa. Kalau 2 kepala ya, kalau gua kan gua sama bukin gua paling ya Selek standar. iya Iya. gesek-gesekan Iya. standar Iya, lah, standar, iya. ala-ala percintaan Asik. anak muda. Tapi yang gua harapin sih gini, jangan gara-gara bisnis ntar lu jadi putus lagi ya kan. Gara-gara kurang lu ditilep nih transferan nih ya kan. Kayak gitu ya kan. Tapi selama ini oke-oke kalau aja selama sama ini Bokin. sih masalah uang nggak ada. Enggak ada Iya, jelek-jelekan. nggak ada problem Iya. seperti
biasanya kan lu kesini duitnya kok kesini, nggak ada sih itu satu sama lain masuk barengan sih. Transparan ya. Iya, lebih transparan, lebih enak sih daripada lu harus umpet-umpetan tapi bisnis lu malah hancur ke depannya. Bukannya berjalan lancar gara-gara uang kecil lu berbohong tapi bisnis lu hancur. Lebih baik lu transparan tapi lu lancar ke depannya. Tapi lu niat lu ini usaha sama Bokin lu nabung buat biaya nikah atau gimana nih? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bagus nih. Dikit-dikit. John mesti dicontoh nih. Doi bisnis sama Bokin buat modal nanti nikah resepsi ya kan. Ya mudah-mudahan aja ya lo pas lo udah mau resepsi nggak ada PSBB. Ntar lo udah mau resepsi tanpa PSBB. Sayang juga lo. Ribet lagi. Ribet Tenda lagi. gue disita, Iya. disuruh bongkar lagi. Tapi yang penting sih sebetulnya halalnya aja sih. Amin. Oke, buat kakak apa tuh? Aku paling untuk ini ya. Ngindarin ini masalah-masalah. Oh ya. Aku gini. Aku ngeri karena kan gini. Sebelum memulai usaha ini kan konfirmasi ke Bang Jack. Bang, ini enaknya gimana ya? Apakah aku harus bayar listrik aja? Apakah aku harus bayar lapak untuk ya ibarat kata sewa lapak Sewa tempat. lah, sewa tempat. Enakan diomongin duluan Jack ya. Daripada nanti di belakangnya nggak enak gitu istilahnya Jack ya. Makanya aku sebelum itu aku konfirmasi dulu lebih enaknya gimana. Cuman kan kata Bang Jack, ya udah nanti hitung gimana ya terserah lo deh. Bang Jack orangnya tuh suka Fleksibel gue sih Fleksibel, sebenarnya, iya ini banget maksudnya. Lo hati nurani lo bagus banget Jack. Lo kayaknya Karena gue gitu, Mas. mau ngerasain soalnya Iya. sebelum-sebelumnya kayak gua mau masuk orang tuh kayak susah. oh gitu ya. Iya, Karena mau lo masuk ngelihat gabung orang, iya. oh gitu ya. Gua nggak mau ngerasain orang yang gua rasain. Asli. Maksudnya gua nggak mau orang ngerasain yang gua rasain. Wih, Itu tuh. temen gitu aja. salah satu teman yang sangat support. Iya. Lo udah punya cewek belum Jack? Kalau ada yang mau daftar Jack punya hati nurani yang keren banget sih. Ngurusin ini dulu aja. Jack keren Jack, asli. Gue ngeliat temen-temen yang punya hati nurani kayak gini, yang dia ngerasain dan dia nggak mau ngerasain lagi keren banget sih, kayak gitu. Iya. Oh jadi kayak gitu ya, lebih ini ya. Tapi Basic. Karena mungkin juga lu ngeliat gini Jack, lu berjalan dulu aja, karena kan tempat juga nanti diomonginnya bisa nanti, bener Jack ya, kayak gitu. Jadi lu sebagai leader, gue tanya, nah lu jawaban lu apa nih buat si dua orang yang sekarang ikut sama lu? Kalau cara gue cuma dua, transparan, ngalah. Oh gitu. Gitu aja. Kalau misalnya main ibaratnya kayak ada problem nih, satu ngegontok malah nggak ketemu nih. Iya, Ngalah benar. dulu, ntar udah tenang baru diomongin lagi. Tapi dari mulai dua orang ini join, sempat pernah ada? Kalau pernah ada paling bercanda-bercanda sih. Bercanda aja belum ya? Bercanda-bercanda doang, nggak Ya, sampai kayak serius. Iya. Soalnya gue yang tadi gue bilang, gue kayak sampai dia pun gue paksa, udah buka aja, buka dulu. Masalah urusan uang atau gimana ntar aja belakangan. Gitu maksudnya, gue masih sanggup nih. Gue masih sanggup, lu mau usaha, ayo jalan. Gitu, udah bergerak dulu. Kalau gue dari Iya, awal emang gitu, bergerak dulu. Soalnya gue ngalamin dan prinsip gue pun gitu. Tapi lu suka ada briefingan? Briefing buat kayak misalkan Briefing sih nggak nggak terlalu ya, Iya. cuman sekedar ngobrol-ngobrol gini aja. Iya. Sambil nongkrong gitu aja paling. Tapi yang tadi lu bilangin, lu emang sempet Jack mau gabung sama usaha orang terus lu ditolak? Sempet. Sempet. Kayak penolakan segala macam, gue mau buka usaha kayak ada aja yang resein, ada aja yang gangguin gitu. Jadi kayak gue Tapi dari orang-orang dalam itu juga? Atau dari ada orang orang luar? dalam, ada dari orang luar, ada dari teman sendiri gitu. Makanya gue nggak mau orang lain ngerasain kayak gitu juga. Oh, gitu. Soalnya emang bener-bener kayak bisa jadi guncangan sih. Iya, Bener, bisa jadi. Dan gue buka usaha ini pun kayak gimana ya, baru buka, yang tadi gue bilang baru buka seminggu, gue udah ditutup 4 bulan tuh udah termasuk guncangan buat gue Iya nih. sih, ujian banget sih Iya. ya. Lu baru Sedangkan, ngejalanin. iya, listrik harus bayar. Iya. Apa kabar barang-barang yang udah gue beli nih yang kayak susu segala macam kan bisa expired. Tuh kerugian di situ. Untung lu orangnya nggak ngedrop ya setelah tutup, tapi lu punya cara lain Iya. lagi. Emang yang paling penting sih gitu sih. Kalau lo mau mulai usaha, Jack keren nih. Maksudnya orang-orang yang nggak pernah give up oleh suatu hal yang ngebuat kita down nih Jack ya. Iya, benar. Jadi bangun lagi gitu. Nah terus itu baru penolakan ini Jack ya. Lu pernah nggak Jack salah satu ini nih, kayak lu suka sama cewek terus lu ditolak sama calon mertua gitu? Nggak boy, itu intermezzo. Itu intermezzo, itu intermezzo. Itu nanti ada di konten selanjutnya ya. Hati dan cinta, sakit ya.
Kita udah tahu lah kayak gitu. Oke. Karena waktu juga udah malam ya kan, makasih banget Jack, kakak dan udah ngajak gue baru pertama kali kesini dan gue terus terang sih maksudnya gue nyaman dengan tempat ini walaupun istilahnya orang berpikir ini di dalam Jack ya, tapi gue lebih suka di sini karena nggak bising. Karena sebetulnya gini sih, kalau misalkan buat teman-teman kayak misalkan punya tugas dari kantor ya, atau tugas dari sekolah atau tugas dari kuliah, lu bisa datang ke sini nih ke tempat Jack Wisma Asri 2. Apalagi yang kenal sama Jack, kenal sama kakak malah ini, karena circle terdekat adalah orang-orang yang paling peduli sama usaha teman ya, ya kan, support sama usaha teman. Jadi balik lagi ya kalau masalah temen kesampingin dulu tuh Jack, harga temen Jack, karena Jack, kakak juga semua lagi mulai usaha di tengah pandemi kayak gini ya kan, support mereka. Jadi dengan lu nggak ada kata diskon aja temen tuh udah seneng. Gue pernah dapat satu kalimat tuh mas. Ada di YouTube juga sih dia ngomong gini, kalau temen lu buka usaha, kalau lu nggak bisa ngasih lebih, seenggaknya support. Iya benar. Gitu. Dengan tidak meminta diskon. Iya. Itu caranya, maksudnya cara halusnya ngomong. Cara halus ngomong. Ya berkali-kali kita sampein teman-teman gitu. Ternyata emang para pelaku usaha kurang apa ya, maksudnya kita nggak mungkirin, kurang enak aja gitu didengerin aja kayak. Karena mereka nggak tahu apa yang kita keluarin, tenaga yang kita keluarin, konsep dan desain yang kita keluarin gitu kan. Mereka nggak paham itu ya kan. Taunya cuma sekedar diskon dong, diskon, aduh. Kalau diputar balik pun mereka juga bingung. Nah, kalau coba deh lu balik lu jualan jadi gitu, lu mau nggak? Awar juga kayak gimana ya, temen juga gitu. Nah, kita nggak kasih nggak enak. Kita ada pengeluaran yang lain juga. Modal sekian, masa iya sekian, kita nggak ada apa-apaan nih gitu ya. Gitu. Oke, makasih banyak pokoknya. Sama-sama. Doa gua dari I Stay The Crate, mudah-mudahan apa Jack tadi Jack namanya Jack, lupa Jack. Joy House. Joy House supaya kedepannya bisa lebih makin makin sukses lagi. Amin. Pengunjungnya makin banyak dan usahanya juga makin banyak bervarian ya kan. Ditunggu nanti kayak minuman-minumannya nanti biar supaya lebih ini lagi kan yang tadi diomongin gitu. Oke, sampai sekian, nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya di Geber. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.